Andika baru saja pindah ke kos kecil di Gang Buntu Kertajaya. Malam pertamanya, ia mendengar suara mendesis dari dapur. Awalnya, ia mengira itu suara listrik atau kompor bermasalah. Namun, saat ia pergi ke dapur, ia mendapati wajan besar sedang menggoreng nasi tanpa pengawasan. Tidak ada orang di sekitar. Aroma nasi goreng menyelimuti ruangan, tapi Andika tidak menyentuhnya. Setelah malam pertama, Andika mulai bermimpi buruk. Ia bermimpi menjadi anak kecil yang kelaparan di tahun 1970-an saat krisis pangan melanda kota. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang pria tua yang menjual nasi goreng keliling. Tapi nasi itu tidak bisa dimakan. Setiap orang yang mencicipinya kehilangan kesadaran selamanya. Andika mulai menyelidiki legenda tersebut bersama Om Darto. Mereka menemukan bahwa pada tahun 1975, seorang penjual nasi goreng keliling bernama Pak Marto menghilang secara misterius setelah menolak memberikan nasi gorengnya kepada seorang anak yatim piatu yang kelaparan. Konon, anak itu mati kelaparan di depan gerobaknya. Sejak saat itu, Pak Marto juga menghilang, tapi suara wajannya terus terdengar di malam-malam kelabu. Andika menyadari bahwa setiap kali ia mencium aroma nasi goreng itu, tubuhnya menjadi lemas, dan ia mulai melihat bayangan-bayangan anak kecil yang menangis di gang-gang gelap. Ia juga mulai mendengar bisikan, "Berikan aku satu suap, hanya satu suap." Om Darto membawa Andika ke makam Pak Marto yang terletak di hutan belakang kota. Mereka melakukan ritual malam untuk memohon agar hantu itu tenang. Namun, ritual itu malah memicu kemarahan hantu. Dan Andika mulai diganggu lebih parah. Suara mendesis muncul di mana-mana, bahkan di dalam kamarnya. Akhirnya, Mbak Sari mengungkap kebenaran pahit. Andika adalah reinkarnasi dari anak yatim yang mati kelaparan bertahun-tahun lalu. Hantu Pak Marto tidak ingin membunuh, tapi ingin membawa Andika kembali ke masa lalu untuk mengakhiri kutukan. Andika harus memilih, menjadi bagian dari kutukan atau mengakhiri semuanya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dalam malam purnama, Andika menemui hantu Pak Marto dan menawarkan dirinya sebagai pengganti anak yatim. Namun, ia malah mengambil wajan dari tangan hantu itu dan menggoreng nasi dengan tangannya sendiri. Saat nasi itu matang, ia membagikannya kepada anak-anak hantu yang kelaparan. Dengan tindakan itu, kutukan terpecah. Hantu-hantu menghilang dan suara mendesis pun tak terdengar lagi. Namun, pada malam berikutnya, sebuah wajan kosong ditemukan di depan kos Andika. Dan di dalamnya tertinggal sekeping nasi yang tak pernah basi.